Kalau jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita adalah anak. Walaupun mungkin tidak setiap kita menjadi orang tua, keberadaan kita di dunia ini tidak terlepas perantara orang tua kita yang melahirkan kita. Maka posisi orang tua di dalam Islam sangat tinggi sekali. Bahkan Allah dalam Al-Quran berulang kali mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan satu apapun. Setelahnya, wa bil walidayni ihsana, dan kepada ayah emakmu, kedua orang tuamu berbuat baiklah. Sembah Allah, buat baik kepada ayah dan emak orang tua. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Buka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah telah tetapkan supaya kalian jangan menyembah selain Allah dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu azab yang disegerakan Allah di dunia, walaupun ada azab nanti di akhirat, tapi ada azab yang Allah segerakan balasannya di dunia, tidak lain adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tak usah sampai kita cerita hadis Nabi. Kalau hadis Nabi tegas mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua. Artinya orang tua ridha, insyaallah Allah pun ridha. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, tapi kalau orang tua murka, maka Allah pun murka. Dongeng orang tua kita dulu banyak menceritakan, kita di Labuhan Batu ada si Kantan di Labuhan Bilik, di Mandailing Natal ada Sampuraga anak Durhaka, di Sumatera Barat ada Maling Kundang anak Cilango. Semuanya menceritakan betapa anak durhaka tidak ada bahagia hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat. Tapi saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama, allazi waladaka. Orang tuamu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah yang melahirkanmu, yang membesarkanmu. Itulah orang tua biologis kita. Yang kedua, allazi zawwajaka. Yang kedua adalah orang tua yang menikahkan anaknya dengan engkau. Itu mertua kita. Dan yang ketiga adalah allazi 'allamaka, orang yang mengajarkan engkau ilmu, guru, termasuk kategori orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali. Saudara yang dirahmati Allah, musibah yang menimpa anak-anak kita SMK yang terjadi kecelakaan pada saat mereka sedang studi tour adalah kecelakaan yang menyisakan kesedihan yang mendalam tentunya bagi pihak keluarga, begitu juga dengan pihak sekolah. Tidak ada satupun yang menginginkan kecelakaan itu terjadi. Semua upaya dilakukan. Tidak akan ada guru yang kepingin anaknya meninggal dunia kecelakaan. Tidak akan ada yayasan yang menginginkan sekolahnya jelek namanya gara-gara kecelakaan. Kemudian akhirnya sekolahnya dibuli, kemudian guru-gurunya dibuli. Tapi yang terjadi pada hari ini jamaah yang dirahmati Allah, dengan bebasnya media sosial, semua orang bisa berkomentar. Bahkan netizen dengan segala maha benarnya netizen dengan ketikannya memberikan komentar-komentar yang sangat menyakitkan hati para guru-guru kita. Kalau kita mengatakan pada hari ini stop bully, hentikan pembulian terhadap anak-anak di sekolah, tapi yang terjadi pada hari ini orang tua menjunjung membuli guru-gurunya sendiri. Orang tua yang mengajarkan anaknya supaya membuli guru. Kita lihat komentar-komentar yang sangat kurang ajar, mengatakan bahwa enaklah gurunya jalan-jalan gratis, gak bayar. Guru-guru
akal-akalan guru supaya bisa jalan-jalan gratis, macam komentar-komentar yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Di mana lagi letak keberkahan ilmu pada hari ini? Kalau kita sebagai orang tua tidak lagi menghargai orang yang menyampaikan ilmu kepada anak kita. Dulu kita jemaah, saya yakin dan percaya, merasakan masa-masa di mana ketika kita berbuat salah, bahkan kami di pesantren ditampar, dipukul pakai roti, pakai papan, biasa kami di pesantren. Ketika mengadu dengan ayah mak kita, adakah ayah mak kita marah melapor ke polisi? Tidak ada. Bahkan orang tua kita menambahi dan mengatakan kalau tak salah kau takkan dipukul gurumu kau. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menambahi pukulan itu di rumah. Tapi pada hari ini yang terjadi ketika anaknya sedikit saja dicubit, sedikit saja diselentik, sedikit saja memar di tubuhnya, yang terjadi adalah akan aku viralkan sekolah ini, akan aku panggil wartawan, akan aku laporkan ke polisi. Mana gurumu itu? Akhlak apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita begitu? Mau sampai kapan negara kita degradasi moral, penurunan akhlak yang luar biasa? Akhirnya yang terjadi saudara adalah mencoba lihat guru-guru kita tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita dalam kelas. Mau mereka tidur, mau mereka tidak mencatat, mau mereka tidak mengerjakan tugas, mau terlambat, mau rambutnya gondrong, mau merokok, mau apapun persetan, silahkan kerjakan. Karena kalau nanti ditegur gurunya akan dilaporkan ke polisi. Di daerah kita ini ada pernah kejadian guru yang dipukuli oleh orang tua murid. Sayang bagaimana yang kita terapkan terhadap anak. Sayang yang sangat berlebihan sehingga disentuh sedikit pun tak boleh. Saudara jemaah dirahmati Allah, apa yang terjadi kecelakaan menimpa anak-anak kita SMK itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita inginkan dan musibah. Tetapi harus kita pandang dengan rasa keadilan. Jangan hanya gara-gara kecelakaan itu kemudian kita pukul rata semua guru tidak baik. Ada oknum guru yang tidak baik, ya, seperti kerjaan pejabat-pejabat yang lain juga ada oknum pejabat yang tidak baik, ya, ada oknum pegawai yang tidak baik, ya, ada oknum aparat yang tidak baik, ya, tapi bukan dipukul rata semua guru tidak baik. Yang terjadi pada hari ini adalah pembulian besar-besar hanya gara-gara kecelakaan. Kalau kita kaji secara tauhid, kita disuruh ikhtiar, berdoa, maka studi tour yang terbaik adalah bukan dihapuskan tapi dievaluasi. Kita bangga melihat SD Muhammadiyah Salatiga Jawa Tengah yang kemarin mencatat pesawat Garuda untuk studi tour ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Anak SD Muhammadiyah Salatiga, studi tournya bukan lagi antar provinsi tapi antar negara. Bangga kita. Jadi yang dievaluasi itu bagaimana pelaksanaannya. Bukan karena kejadian itu kemudian hapuskan itu. Kalau begitu, nanti ada jemaah umrah yang kecelakaan satu bus, ada pesawat haji yang kemudian kecelakaan satu pesawat. Jangan lagi berangkat haji, nggak usah lagi berangkat umrah, pikir aja di masjid masing-masing. Pemikiran bagaimana ini? Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, silakan pro kontra terhadap studi tour, silakan. Tetapi jangan gara-gara ini keluar ucapan kita, ketikan kita yang menyakitkan hati para guru. Yang kalau mereka sudah tidak ikhlas mengajar anak-anak kita, yang terjadi adalah mungkin anak kita pintar, boleh jadi anak kita pintar, tapi belum tentu anak kita akan menjadi anak yang benar. Karena hilangnya keberkahan dari ilmu, tidak ikhlasnya guru-guru. Betapa tidak sedikit pada hari ini, sebahagian, saya katakan tidak semua, sebahagian orang-orang tua yang menganggap
Apalagi kalau dia menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Yang penting aku udah bayar mahal, aku udah cari duit, aku bayar sekolah, tak mau tahu. Yang penting kau jaga anakku, kau didik, jangan kau cubit, jangan kau ganggu-ganggu. Yang penting aku udah bayar. Pada hari ini mereka menganggap sebagian orang tua bahwa sekolah bukan lagi partner dalam mendidik anak, tapi sekedar sebagai biro jasa saja. Sebagai biro jasa saja. Yang penting aku udah bayar, macam mana selanjutnya tak mau tahu. Dan akhirnya ketika terjadi sesuatu, layasnya sama guru luar biasa. Sampaikan hal-hal yang kalau memang ada yang tidak baik, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, ada guru yang mungkin keliru, ada oknum guru yang nakal, ya, tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik tanpa harus membuli. Maka pro kontra terhadap hal ini silakan saja, tapi sekali lagi mari kita hargai, hormati hak guru-guru kita, hormati guru-guru yang telah mendidik mengajar anak kita. Kemarin 2 tahun 3 tahun masa Covid sudah terasa sama kita macam mana payahnya mengajar anak di rumah. 2 tahun Covid sudah terasa betul sama kita orang tua bagaimana beratnya mengajar anak-anak. 1 jam saja mengajar anak mereka tidak tahan kita. Tapi guru-guru mereka mulai dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai sore, mereka dengan gaji yang tidak sama dengan gaji kita. Bahkan ada guru honorer yang masih bergaji 300.000, 500.000. Minyaknya aja nggak ada bayarnya. Minyaknya saja, kalau saya cerita makan, minyaknya saya nggak ada bayar. Guru swasta paling tinggi guru swasta 1,5 juta, 2 juta. Dia jauh kali gaji guru swasta segitu. Pagi sampai sore dia jaga anak kita. Begitupun kita tidak hargai mereka. Maka oleh karena itu saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari perbedaan dalam menyikapi studi ini jangan sampai menyeret-nyeret kita untuk membuli para guru. Kita larang anak kita untuk membuli temannya, tapi ternyata tidak sedikit justru orang tua yang menunjukkan bulinya kepada guru-guru anaknya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, orang tua bukan hanya yang melahirkan kita, tapi yang menikahkan kita, mertua kita, yang mengajarkan kita ilmu. Mereka adalah orang tua. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan orang tua. Selama-lamanya mereka akan tetap menjadi orang tua. Ketika guru kita ridho kepada kita, maka insya Allah itu akan penuh dengan berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.